Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1576 sampai tahun 1580. Mematahkan serangan balik evolusi rahasia langit. Charlie mundur, dan dunia langsung menjadi lebih tenang. Di luar gunung spiritual, ruangnya kacau, langit dan bumi hancur, menambahkan sentuhan darah ke tanah suci Buddha. Aku menghitung dengan jariku, perhentian berikutnya untuk tubuh suci kuno adalah wilayah utara. Kerumunan orang seperti laut, dan para penyihir tua mengelus janggut mereka satu demi satu, dengan ekspresi penuh makna di wajah mereka. Lautan bintang Xuan Huang, pertemuan besar Yaoqi, kota kuno Dong Huang, reruntuhan kuno, pencarian wilayah selatan, gunung spiritual gurun barat, dan 5 distrik utama Xuan Huang. Wilayah utara adalah satu-satunya yang tersisa untuk dia membuat masalah. Hasil tubuh suci kuno ramai di mana-mana, dan beritanya diperbarui setiap saat. Untuk pertama kalinya, saya merasa sangat lega melihat keturunan seperti itu. Kali ini, para putra dewa yang dipukuli sampai mati dan dilumpuhkan olehnya di depan umum setidaknya berusia 50 tahun, dan dia melakukan kejahatan besar lainnya. Diskusi datang dan pergi, dan ada banyak desahan dan perbincangan. Ceramah gunung spiritual yang bagus, tokoh protagonis Sakyamuni belum muncul di panggung, tapi ada adegan pembuka. Junior tingkat iblis begitu galak sehingga mereka memulai pertarungan kelompok yang menjungkirbalikkan dunia dan membayangi ceramah tersebut. Bunuh, bunuh, bunuh. Para putra dewa yang diburu sebelumnya memiliki mata merah, wajah mereka penuh keganasan, mereka mengertakkan gigi untuk mencoba membunuh, dan tubuh mereka gemetar. Sayang sekali, sungguh memalukan. Ada begitu banyak monster di antara mereka, tetapi mereka dikejar dan dipukuli oleh satu orang. Harga diri mereka hilang. Aku pasti akan membalaskan dendam saudaraku. Penampilan Cecilia tak tertandingi, tapi ekspresinya paling ganas. Tanpa kemegahan putri klan Phoenix, dia tampak seperti hantu jahat. Hingga saat ini ia belum menyadari kesalahannya, semua masalah ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika dia tidak mendambakan Kaisar Abadi Phoenix, dia tidak akan memiliki dendam terhadap tubuh suci kuno, dan tidak akan ada banyak bencana berdarah. Kesombongan dan keserakahannya menyebabkan kerugian bagi banyak orang jenius dan monster, dan mereka semua terbunuh di tangan tubuh suci kuno. Di antara mereka adalah kakak laki-lakinya, putra Dewa Phoenix. Mungkin dia tidak tahu bahwa sebelum kematiannya, putra Dewa Phoenix membenci tubuh suci kuno, tetapi dia juga marah padanya. Dialah yang mengirimnya ke neraka. Gong. Tiba-tiba, lonceng yang keras berbunyi, datang dari gunung spiritual dan bergema di langit, membawa Zen dan keagungan Buddha. Gumpalan suara bel langsung membungkam desahan dan decak lidah, dan semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke gunung spiritual. Saya lupa bahwa hari ini Sakyamuni akan mengajarkan Dharma, dia adalah protagonisnya, pemanasan telah selesai dan drama utama akan segera dimulai. Yang mulia Sakyamuni telah menyilangkan kaki di puncak gunung spiritual, dengan penampilan yang megah, dikelilingi oleh gumpalan cahaya Buddha, di belakangnya ada seorang Buddha emas, yang cahayanya menyinari semua makhluk hidup. Dia berbicara, kata-katanya baik dan kuat. Suara Buddha menyebar ke seluruh langit, membawa dharma tertinggi dan kekuatan magis yang tak tertahankan. Siapapun yang mendengarkannya perlahan-lahan akan tenang dan kehilangan haus darah dan kekerasan, tanpa sadar mereka akan duduk bersila dan mendengarkan dharma seperti orang beriman yang taat. Gurun Barat menjadi lebih khusyuk dan damai karena suara Sang Buddha Sabda Buddha Sakyamuni membuat semua makhluk hidup tidak bisa tidak beribadah. Agama Buddha memang mendalam dan mendalam. Di sini, Charlie telah melarikan diri dari gerbang domain teleportasi dan muncul di sekelompok gunung. Dia diam-diam melihat gunung spiritual di kejauhan dan dapat mendengar suara Buddha. Ekspresinya kagum, menginspirasi, tetapi juga menakutkan. Kekuatan pikiran makhluk hidup tidak ada habisnya. Saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan, bisik Carter, sedikit mengernyit. Kepalaku penuh dengan biji melon. Queen Yu menggelengkan kepalanya, memasukkan pil ke dalam mulutnya, dan bertarung dengan putra Dewa Peri. Dia terluka parah dan tidak mampu mengalahkannya. Terima kasih, rekan Taois, atas penyelamatannya. Carter perlahan memalingkan muka, dan dengan tulus menyerahkan kepada Charlie, jika bukan karena rekan Taois, akan sulit bagiku untuk membayar hutang darahnya. Aku sudah mengatakan bahwa kami adalah saudara, jadi mengapa Anda harus bersikap sopan kepada saya?
Charlie tersenyum dan seberkas cahaya peri muncul. Cahaya peri itu begitu cepat sehingga Carter tidak bisa bereaksi meskipun cepat, itu menembus bagian tengah alisnya dan langsung menuju ke laut ilahinya. Ah! Terdengar erangan pelan, dan Carter memeluk kepalanya. Kui Niu tercengang, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Charlie pada Carter. Charlie hanya terkekeh dan mengeluarkan semua tas penyimpanan di sakunya, semuanya adalah rampasan pertarungan kelompok ini. Kuantitas dan kualitas jenius tingkat monster sangat memuaskan, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Aku suka tongkat itu, Younes di dalam kuali menyeringai dan menyukai sebuah senjata alam suci. Aku sangat mengagumi air senimu. Charlie dengan santai menyerahkannya kepada Younes. Harta yang dirampoknya hanya untuk dibagikan dengan reinkarnasi. Dia tidak pernah pelit. Setelah mengklasifikasikan harta karun itu, dia mengeluarkan botol anggurnya, dan setelah selesai, dia tidak lupa memasukkannya ke dalam tas Kui Niu. Apa yang terjadi dengannya? Kui Niu bertanya dengan ragu. Bukan apa-apa. Charlie mengangkat bahu dengan santai. Kui Niu menggaruk kepalanya, tapi tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Sambil minum, dia melihat tubuh pertarungan guntur Carter dengan ekspresi aneh. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat tubuh Carter berhenti gemetar dan matanya yang dalam penuh dengan air mata. Dia telah membuka larangan di kehidupan sebelumnya dan mengingat masa lalu. Namanya Carter Xiao, dan dia adalah putra kandung Raja Perang. Saudara yang baik, meskipun dalam keadaan sadar setelah pertempuran, dia tidak bisa menahan emosinya dan memeluk Charlie dengan erat. Dia tidak percaya bahwa sebenarnya ada reinkarnasi saat ini, dan itu sudah lebih dari 200 tahun dalam sekejap mata. Berlalunya waktu membuat orang menghela nafas. Kita akan kembali ke kampung halaman pada akhir tahun. Charlie tersenyum melihat perubahan hidup, mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya, semuanya tanpa berkata apa-apa. Segera, sebuah panci besi besar dipasang dan api yang berkobar menyala. Daging naga direbus di dalam panci, dan aroma anggur serta daging memenuhi udara. Kui Niu semakin bingung saat melihatnya. Ada tubuh suci kuno dan tubuh petarung petir. Mereka menangis dan tertawa pada satu saat. Pemandangan ini terlihat aneh dan dia sangat bingung. Untungnya bagi Charlie, dia telah mengalami terlalu banyak adegan bertemu orang-orang yang bereinkarnasi, dan kegembiraan itu telah lama berubah menjadi hal biasa. Carter, sebaliknya, selalu meneteskan air mata. Ekspresinya penuh emosi, nostalgia, kegembiraan dan keterkejutan. Kemampuan Charlie menemukan Xuan Huang membuktikan banyak hal. Dia membunuh Kaisar Agung Iblis Surgawi dan melunasi hutang darahnya. Ini adalah sesuatu yang menentang surga. Siapa sangka seseorang yang bisa membunuh kaisar, bukan tubuh Tao, tetapi kaisar yang sebenarnya. Prestasi Charlie belum pernah terjadi sebelumnya dan hanya mitos. Setelah itu, keduanya membicarakan banyak hal, seperti urusan Manchu Agung, reinkarnasi, dan ayahnya Raja Perang. Raja Perang masih hidup, dan Kaisar Chu masih hidup, yang benar-benar membuat Carter bersemangat dan terkejut. Tombak Raja Perang di tangannya juga berdengung. Setelah sekian lama ia menemukan pemiliknya, seolah-olah telah menemukan majikan. Aroma anggur dan daging memenuhi udara, mengantarkan malam. Younes juga berlari keluar, yang mengejutkan Carter. Setelah 1 atau 2 detik, terjadi pelukan beruang yang sengit lagi. Younes sangat malu. Ada begitu banyak reinkarnasi Manchu, ada yang berstatus bangsawan dan ada yang memiliki darah tidak wajar. Tampaknya siapapun yang dipilih secara acak lebih baik darinya. Keduanya adalah reinkarnasi, jadi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Ayolah, kedelapan tua, ini adalah hadiah pertemuan yang diberikan kakak kepadamu, kata Kui Niu dengan bodoh, dan meletakkan tangannya di bahu Carter, memegang sebuah mutiara ilahi di tangannya yang cerah. Kedelapan tua, Carter tertegun dan terlihat aneh. Saudaraku yang terberkati, saya adalah tertua ketujuh, dan kami memasukkan Anda dalam daftar ini. Charlie tidak bisa menahan senyum. Ini benar-benar baru, Carter tertawa datar. Wow, baunya enak sekali. Begitu Carter selesai berbicara, dia mendengar tawa kecil, ruangannya terdistorsi, dan seorang gadis kecil keluar dan melihat ke panci besi besar yang bersinar. Gadis ini, tentu saja, adalah peri 9 dewa dari keluarga kaisar. Dia sangat cuek dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia pergi ke panci dan langsung menyingsingkan lengan bajunya untuk mengambil daging. Hidungnya bagus sekali, desis Kui Niu. Diana. Carter mengangkat alisnya dan menatap Charlie. Itu bukan Diana, hanya saja mereka terlihat mirip. Charlie tersenyum, sangat berharap peri 9 dewa adalah Diana,
tapi sayangnya tidak, mereka adalah dua orang yang berbeda. Dia sangat mirip dengan Diana. Carter tersenyum, apakah itu penampilan, temperamen atau kepribadian? Charlie, kamu sangat kecewa. Peri Sembilan Dewa menyela, tidak menunjukkan sedikit pun pengekangan wanita. Baik Charlie dan Carter jadi malu, ternyata nakal. Aku juga kecewa, Queen Yu menjilat rambutnya. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Ayo pergi dan menenangkan diri. Kamu tidak bisa ngobrol seperti itu. Aku memiliki temperamen yang buruk. Kemana aku pergi? Aku hanya makan daging di sini. Orang lain datang, dan bukan hanya satu, tapi serangkaian. Tak perlu dikatakan lagi, string ini milik putra Dewa Klan Naga dan yang lainnya. Mereka memiliki hidung yang sangat bagus dan dapat menemukan seseorang untuk menemukannya secara akurat. Sialan, daging naga. Ketika dia mendekati panci besi, wajah putra Dewa Klan Naga tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan jika dia bukan dari ras yang sama, dia setidaknya merupakan cabang dari garis keturunan naga. Daging naga enak sekali, kata Queen Yu sambil menggelengkan kepalanya. Ayo, jika kamu tidak ingin makan, jangan menghalangi jalan. Pria besar dari putra Dewa Klan Penyihir dan putra Dewa Klan Barbar menarik putra Dewa Klan Naga ke samping dan makan dengan nikmat. Wajah putra Dewa Klan Naga menjadi gelap lagi, dan dia memiliki keinginan untuk menimbulkan masalah, tapi setelah berpikir dua kali, dia berhenti. Ia juga menyiapkan panci besi besar, menyalakan api yang berkobar, dan merebus daging setelah selesai, rebusannya adalah daging sapi. Hei, Queen Yu tiba-tiba menjadi marah. Wow, ada banyak daging untuk dimakan. Sungguh meriah, Pangeran Macan Putih dan Pangeran Kura-Kura Hitam juga datang, dan mereka juga berkelompok. Dunia ini sangat kecil, dan kamu akan selalu bertemu orang-orang yang tidak ingin kamu temui. Putra Dewa Klan Naga melirik Pangeran Kura-Kura Hitam dan yang lainnya, dan akhirnya menatap Pangeran Naga Hijau, nadanya tidak terlalu baik. Keluarga naga masih sangat menjijikkan, Pangeran Naga Hijau mendengus dingin, ekspresinya lebih jelek dari yang dibayangkan. Sekarang kita sudah di sini, mari selesaikan semua dendam lama dan baru. Putra Dewa Klan Naga tiba-tiba berdiri, momentumnya meningkat secara tiba-tiba. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil, momentum Pangeran Naga Hijau tidak lemah sama sekali. Kami tidak takut bertarung. Dewi Klan Roh juga ikut bergabung. Dengan gerakannya, lelaki besar Dewi Klan Penyihir, Dewi Klan Kuno, dan Putra Dewa Klan Barbar juga terkena dampaknya satu persatu. Itu benar-benar besar. Hei, tidak ada yang menindas kita. Pangeran Macan Putih, Pangeran Kura-Kura Hitam, dan Dewi Phoenix Api berdiri bersama, sepertinya mereka akan memulai pertarungan kelompok di tempat, dan berkata dengan nada provokatif. Suasana sempat mencekam, dan aroma mesiu lebih kuat dari aroma anggur. Bertarung, ayo bertarunglah dengan cepat, aku sedang ingin menonton pertunjukan bagus. Peri Sembilan Dewa takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan, jadi dia melambaikan tangan kecilnya dan berteriak untuk bersorak. Aku bilang tidak masalah datang untuk minum dan makan daging, tapi jangan bertarung, Charlie berbicara, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Benar, kalian semua benar-benar lucu. Queen Yu mengerutkan bibirnya, kamu mulai berkelahi saat kamu bertemu. Beberapa dari kita memiliki nenek moyang yang sama, jadi kenapa kita begitu marah? 5 lawan 4, siapa yang takut pada siapa? Mengenai perkataan keduanya, Putra Dewa Klan Naga dan yang lainnya sepertinya tidak mendengar apapun. Putra Dewa Klan Penyihir berteriak paling keras. Dengan ukuran tubuhmu, aku bisa memukul 10 orang darimu. Hei, aku mempunyai temperamen yang buruk. Ini sangat hidup. Saat kedua belah pihak hendak mulai bertarung, Kaisar Selatan muncul entah dari mana. Orang ini sangat sadar dan menyingsingkan lengan bajunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak sopan dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Melihat Kaisar Selatan, Putra Dewa Klan Penyihir langsung ketakutan. Jelas sekali, para pangeran dan putri dari 5 keluarga kerajaan besar di wilayah selatan semuanya telah tiba. Mereka tidak bisa berurusan dengan putra dan dewi dari 9 suku kuno dan 5 suku 5 lawan 5. Tak perlu dikatakan lagi, mereka tidak bisa lakukan. Hei, aku takut, Pangeran Macan Putih melolong. Aku sangat malu dengan adikmu. Putra Dewa Klan Barbar itu pemarah dan tidak pernah malu sebelumnya. Dia ingin langsung menggunakan kapaknya. Kita di sini untuk minum, jangan berkelahi. Kaisar Selatan melambaikan tangannya, ada dewa besar yang berjongkok di sini. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Charlie. Charlie tahu apa yang sedang terjadi,
jadi dia langsung mengeluarkan pedang kuasi Kaisar Agung, menghirupnya, dan tidak lupa menyekanya dengan lengan bajunya ketika dia selesai. Aku belum bersenang-senang hari ini, aku tidak keberatan melakukannya lagi. Dengan satu kalimat, mulut semua orang bergerak-gerak, dan jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Mereka telah melihat keganasan Charlie hari ini, jika dia marah, semua orang yang hadir akan dipukuli. Intervensinya yang kuat membuat sekelompok orang yang siap bertarung gemetar ketakutan. Orang dengan pedang kuasi Kaisar Agung mau tidak mau gemetar ketakutan. Itu baru benar, Kui Niu menyeringai. Minumlah. Putra Dewa Klan Naga dan Pangeran Naga Hijau duduk satu demi satu. Mereka benar-benar berkelompok, dan Pangeran Naga Hijau dan yang lainnya menjaga panci besi besar. Membosankan. Melihat tidak ada perkelahian, peri 9 dewa mengerutkan bibirnya, matanya berbinar, dan dia melihat ke satu sisi, dan ada seorang wanita tak tertandingi datang. Wanita itu memang cantik, dia cerah dan tanpa celah di bawah sinar bulan. Jika dilihat lebih dekat, bukankah dia orang suci utara? Melihat orang suci utara, Charlie menjadi bersemangat dan segera bangun. Aku minum terlalu banyak, aku hendak buang air kecil dulu. Kenapa terburu-buru? Duduk dan bicara. Mulut orang suci utara mengerucut. Dengan senyuman menawan, wanita tercantik dari utara tidak pendiam sama sekali. Dia meletakkan tangan gioknya di bahu Charlie dan menekannya kembali dengan kekuatan yang besar. Baiklah. Charlie terkekeh. Senyumannya lebih jelek daripada menangis. Dia selalu merasa senyum orang suci utara sangat menakutkan. Saya mendengar bahwa ketika Anda berada di reruntuhan kuno, Anda melepas pakaian orang suci utara. Saya tidak tahu apakah itu benar. Begitu Charlie duduk, peri 9 dewa datang untuk menebusnya, dan kemudian memberi tatapan nakal. Gadis kecil itu sangat khawatir dunia akan kacau balau. Kata-katanya sembarangan. Semua orang yang hadir, termasuk mereka yang makan daging, minum anggur, dan menggoda gadis, semua berhenti dan menatap Charlie dengan ekspresi aneh. Bahkan Kaisar Selatan dan Carter pun sama. Tanpa kecuali, mereka semua fokus pada Charlie dengan ekspresi yang indah. Ekspresi semua orang kagum, dan mereka menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka ribuan kali di dalam hati mereka. Charlie melepas pakaian orang suci utara. Ya Tuhan. Jangan membuat masalah, aku tidak melepasnya. Charlie terbatuk kering, tapi memeluk pedang kuasi Kaisar Agung dengan erat. Untuk mengatakan bahwa orang ini memang dewa, dia membawa Dewi Timur Yaochi untuk mengunjungi tempat pembakaran, melepas pakaian orang suci utara, menipu Kaisar Selatan, dan merampas harta karun dari Kaisar Barat. Di reruntuhan kuno, dia juga menipu Kaisar Tengah karena rumput peri berputar-putar. Satu demi satu, sudah cukup bagi orang ini untuk menjadi dewa. Melihat orang suci utara lagi, separuh pipi cantiknya sudah merah. Jika dia tidak melihat Charlie menempel pada pedang kuasi Kaisar Agung, dia pasti sudah gila sejak lama. Dia berani melepas pakaianku dan berbalik melawanmu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Percikan sudah mekar di mata jernihnya, seolah dia ingin memakan seseorang. Charlie menatap langsung ke arah langit gelap, lagi pula aku tidak curang. Aku tidak takut padamu dalam pertarungan. Aku memiliki pedang senjata kuasi Kaisar Agung. Bersama-sama, itu adalah peri 9 dewa lagi yang tertawa. Bersama-sama, putra dewa klan penyihir juga keluar untuk membuat keributan, dan Pangeran Macan Putih juga merupakan harta hidup. Baru saja, mereka berdua siap bertarung, tetapi sekarang kedua bersaudara itu lebih baik, dan mereka bekerja sama secara berdampingan. Bersama, Kui Niu juga tidak mau sendirian, suaranya sangat tinggi, dan dia melolong dengan sikap mendominasi. Tubuhku terasa gatal. Mata orang suci utara berkedip dan dia melihat sekeliling. Ada senyuman menawan di bibirnya, tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu menakutkan. Minumlah. Beberapa orang ketakutan dan duduk kembali. Orang suci utara sangat malu dan tidak bisa main-main dengan wanita jalang ini. Hei, kita pernah bertengkar kelompok bersama. Kui Niu berkata, minumlah sepuasnya hari ini, dan kamu tidak perlu menggunakan sihir untuk menghilangkan mabuk. Dengan satu kalimat, suasana tiba-tiba menjadi panas, dan mereka semua adalah monster, yang bertarung dengan sengit, tidak akan takut pada siapapun ketika dia minum, membuka tangannya dan langsung menuju ke sana. Meski suasananya panas, namun entah kenapa terasa canggung. Misalnya, putra dewa klan naga dan pangeran naga hijau, seorang pangeran dari klan naga dan seorang pangeran dari klan maga hijau, saling bermusuhan sejak awal. Sambil minum, mereka berdua menatap Kui Niu dengan mata merah, dia adalah pria pelit yang merebus daging naga.
Mereka berdua memandang ke arah Kuiniu, namun putra dewa penyihir memandang ke arah putra dewa naga dan selalu ingin menghajarnya. Itu hanya karena Dewi Klan Roh menyukai putra dewa naga. Putra dewa barbar sedang menatap putra dewa penyihir dan ingin mengalahkannya, karena Dewi Klan kuno selalu menatap putra dewa penyihir. Hubungan mereka agak berantakan dan bau mesiu menyengat. Di sini, Pangeran Naga Hijau, Pangeran Macan Putih, dan Pangeran Kura-Kura Hitam juga mabuk, menatap Kaisar Selatan dengan mata merah, ingin memukulnya. Tidak mungkin, siapa yang membuat Zukue seperti Kaisar Selatan? Kebetulan sekali, siapa yang membuat mereka semua seperti Kaisar Selatan? Di sisi Charlie, dia gelisah setelah minum. Orang suci utara duduk di sebelahnya, menoleh dari waktu ke waktu dan menunjukkan senyuman menawan yang membuat angin dingin. Yang paling memalukan adalah Younes, dia selalu berapi-api, tapi sekarang dia sangat penurut, seperti anak yang baik. Benar sekali, tidak ada seorang pun yang bukan monster, termasuk putra dan dewi dari 9 suku kuno, pangeran dan putri dari semua suku di wilayah selatan, peri 9 dewa keluarga kekaisaran, Kaisar Selatan, dan orang suci utara, tubuh suci kuno, tubuh pertarungan guntur, dan putra mahkota klan Kuiniu. Tampaknya, jika dilihat sekilas, dia yang paling lemah. Larut malam, ceramah di gunung spiritual berlanjut, dan suara Buddha Sakyamuni bergema dengan keras, menyebar ke segala arah dan bergema di gurun barat. Di samping api unggun, perjamuan berlanjut, dan suasana menjadi kacau. Tanpa menggunakan sihir untuk menghilangkan kekuatan mabuk, baik putra dewa, dewi, pangeran, dan putri semuanya mabuk dan pusing. Putra dewa naga dan pangeran naga hijau rukun. Yang satu menjadi bingung setelah minum, dan yang lain menjadi idiot setelah minum. Mereka pernah bertengkar sebelumnya, tetapi sekarang hubungan mereka baik satu sama lain. Gadis kecil, kamu belum menikah, kan? Kuiniu meraih tangan kecil Dewi Klan kuno itu dan tersenyum penuh nafsu. Setelah selesai, dia berbaring dan terpana oleh tamparan dari putra dewa barbar, tidak ringan maupun kasar. Dewi Phoenix Api juga mabuk, memegangi leher Pangeran Selatan, dan mengucapkan kata-kata menawan, menyebabkan Pangeran Kura-Kura Hitam menjadi lebih merah, dan hampir membuat Pangeran Selatan keluar dari kekerasan. Yang lebih pintar adalah Charlie. Dia memegang pedang kuasi Kaisar Agung dari awal sampai akhir dan tidak berani minum terlalu banyak karena takut dia akan dicekik sampai mati jika dia minum terlalu banyak. Senyuman orang suci utara terlalu menakutkan. Kembalikan tas penyimpananku, orang suci utara mencondongkan tubuh lebih dekat dan minum terlalu banyak. Orang suci utara, yang merupakan wanita tercantik di wilayah utara merasa pusing. Ini, ambillah. Charlie langsung memasukkannya kembali, tidak berani menyentuhnya sejak hari itu di reruntuhan kuno. Setelah mengatakan itu, dia secara sadar berpindah tempat dengan Kuiniu. Itu juga menyedihkan bagi Kuiniu. Dia baru saja disetubuhi oleh putra dewa barbar. Begitu dia bangun setelah menggosok kepalanya yang besar, dia ditampar oleh orang suci utara lagi dan disuruh tidur. Kekuatannya sangat kuat. Adegan yang luar biasa. Ada begitu banyak monster dan mereka terlihat mabuk. Menyegarkan sekali. Larut malam, Carter adalah orang pertama yang menghilangkan alkohol dan perlahan berdiri, bersama Younes. Sampai jumpa tahun depan. Carter dan Younes menepuk bahu Charlie dan menghilang ke dalam kegelapan malam satu demi satu. Keduanya mengambil slip giok cahaya peri memori yang diberikan oleh Charlie dan memulai perjalanan untuk menemukan reinkarnasi Manchu. Setelah mereka pergi, putra Dewa Naga dan yang lainnya juga berdiri. Mereka tidak menyelesaikan kemabukan mereka dan yang mereka ucapkan hanyalah kata-kata mabuk. Beberapa orang pergi ke barat untuk menyeberangi lautan bintang Xuan Huang dan menikmati langit berbintang. Perjalanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Yang berbeda dari mereka adalah Pangeran Kura-Kura Hitam dan yang lainnya pergi ke timur, dan mereka juga akan merasakan kedalaman langit berbintang. Mereka tidak akan datang ke Xuan Huang untuk waktu yang lama. Kaisar Selatan juga terhuyung-huyung, mengobrol sepanjang jalan, tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan menghilang dalam sekejap mata. Keluarga dari orang-orang ini semuanya telah menyebel diri atau kembali ke tanah leluhurnya belum lama ini. Seperti Kuiniu dan lainnya, mereka semua lari dan dia pergi untuk mengalami pengalamannya sendiri-sendiri. Charlie melihat sekeliling, dan selain Kuiniu yang tidak sadarkan diri, hanya peri 9 dewa dan orang suci utara yang bermata mabuk yang tersisa. Charlie, muridmu sangat mirip denganku, mata besar peri 9 dewa bersinar, sebening air. Saya berharap Anda memiliki saudara perempuan. Charlie menghela nafas, sayangnya, Anda tidak memilikinya.
Dia juga pergi, mengenakan jubah hitam dan topeng hantu, dan langsung pergi ke gunung spiritual untuk menemukan Yang Mulia Sakyamuni. Pergi dan tanyakan di mana wanita di kota tanpa air mata itu. Di bawah cahaya bulan, punggungnya tampak agak sunyi, dan jubah hitam yang mengambang juga menyampaikan makna perubahan hidup. Perjamuan berakhir, dan peri 9 dewa tertidur. Tak lama kemudian, gadis kecil itu melompat kegirangan, buru-buru menghilangkan rasa mabuknya, dan langsung menuju ke timur. Di sisi lain, orang suci utara, membawa toples anggur, juga menuju ke arah gunung spiritual, sepertinya mengikuti Charlie secara sengaja atau tidak sengaja. Apinya padam, dan Kuiniu mendengkur dengan keras. Ketika terbangun, tiba-tiba seekor serigala melolong. Gunung spiritual di malam hari khusyuk dan damai, dan bintang-bintang menutupinya dengan mantel suci, seperti negeri dongeng. Di kejauhan gunung spiritual, Charlie berhenti dan memperhatikan dengan tenang. Ceramah Dharma di gunung spiritual telah berakhir, dan setiap orang yang datang untuk mendengarkan Dharma keluar dari gunung spiritual, berpikir dan belum selesai. Metode Zen dalam agama Buddha memang mendalam dan mendalam, gumam banyak tetua, tetapi mereka belum cukup mendengarnya. Saya lebih suka menonton generasi muda berkelahi daripada diceramahi. Sekelompok tetua yang tidak dikenal, dengan tangan di tangan dan ekspresi makna di wajah mereka, sangat menarik perhatian. Selanjutnya, jika kita pergi ke wilayah utara, tubuh suci kuno mungkin akan pergi ke Utata untuk menimbulkan masalah, banyak orang bergumam dengan suara pelan. Ribuan orang pergi dan memasuki langit berkabut. Meskipun ada banyak orang, tidak ada yang memperhatikan Charlie dalam kegelapan. Charlie memperhatikan dengan tenang dan melihat banyak kenalan lama, seperti Kaisar Tengah dan Kaisar Barat, serta banyak pangeran dan putra dewa yang telah dikejar ke seluruh langit olehnya sebelumnya. Selain itu, dia juga melihat Taois Ziyang. Orang itu masih menyendiri, mengaku sebagai master senior, hanya sedikit kurang menjadi kuasi Kaisar Agung, sangat sombong. Mata Charlie bersinar dengan cahaya dingin. Jika umurnya tidak terlalu pendek, dia mungkin akan membunuh orang itu dengan amat rasu. Jika bukan karena Taois Ziyang, dia mungkin sudah membunuh Cecilia. Berbicara tentang Cecilia, dia belum melihatnya, dia mungkin melarikan diri kembali, bersiap mengundang para tetua keluarga klan Phoenix untuk membalas dendam dengan liar. Setelah semua orang pergi, dia muncul, berdiri di kaki gunung spiritual, dan menundukkan tangannya sambil berkata, "Junior mohon bisa bertemu dengan Yang Mulia Sakyamuni. Saya heran mengapa dermawan mencari saya." Sakyamuni berdiri di atas dari gunung, tersenyum ramah, dan sepertinya mengenali Charlie. "Senior, tahukah kamu di mana wanita dari kota tanpa air mata itu?" Charlie mengangkat kepalanya dan menatap Sakyamuni dengan penuh harap. "Dermawan, mohon berlindung pada Buddha saya." Sakyamuni tersenyum, tidak menjawab pertanyaan itu, dan memandang Charlie dengan ramah. Charlie mengerutkan kening. Tipuan Tuan Sakyamuni membuatnya lengah. Dia menghormati Buddha tetapi juga takut padanya. Agama Buddha sangat luas dan mendalam, dan dapat menyelamatkan semua makhluk hidup, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Menjadi sasaran Sang Buddha, Anda tidak mengetahui berkah atau kemalangan. Jelas sekali, dia telah diincar oleh Sakyamuni dan ingin mengajaknya bergabung dengan agama Buddha dan menjadi penganut agama Buddha yang taat. Ini kesepakatan. Charlie melihat ke puncak gunung dan bisa melihat Sakyamuni di puncak gunung melalui awan dan kabut. Tentu saja tidak. Suara Sang Buddha sangat halus. Jangan terburu-buru menjawab. Belum terlambat untuk mengetahuinya. Saat dia mengatakan itu, seberkas cahaya Buddha jatuh dari ujung jarinya dan menghilang ke dalam alis Charlie tidak memihak. Hati. Itu adalah bagian dari kesadaran spiritual, terintegrasi dengan peta besar, tidak hanya dengan petunjuk arah, tetapi juga dengan lokasi tepatnya. Charlie begitu bersemangat hingga dia menundukkan tangannya, lalu buru-buru berbalik, melangkah ke langit, dan langsung menuju ke barat. Di belakangnya, Sakyamuni memandang dengan tenang dari kejauhan, mata Budanya yang tenang bersinar dengan makna yang dalam, penuh dengan keheranan dan keraguan. Di langit berkabut, Charlie secepat dewa, menggunakan keterampilan tubuh puncaknya secara maksimal, dia tidak sabar untuk melihatnya. Langit cerah, tetapi salju mulai turun tanpa suara di gurun barat. Kepingan salju beterbangan dan mewarnai langit dan bumi menjadi putih. Gurun barat misterius yang tertutup salju, khusyuk, dan damai menambah sentuhan ketenangan, setenang Dharma. Namun, ketenangan ini segera rusak, dan terjadilah pertarungan lagi. Menghadapi salju putih di langit, itu adalah pertarungan puncak. Melihat pertarungan kedua belah pihak,
salah satunya adalah Buddha, dan yang lainnya agung dan sangat mengesankan. Itu adalah Kaisar Barat dan Kuiniu. Mereka akhirnya bertarung, menimbulkan kegemparan dan menarik perhatian para biksu untuk menonton. Kedua orang ini tidak bertarung satu sama lain sebelumnya, lalu mengapa mereka sekarang bertarung? Semua orang terkejut dan sedikit bingung. Kamu tidak perlu alasan untuk memulai perkelahian jika kamu tidak menyukainya. Pangeran dari suku Kuiniu memiliki temperamen yang panas. Keganasan baik untuk intimidasi. Bahkan tubuh emas 10.000 Buddha Kaisar Barat sulit untuk dipatahkan. Jika kamu melawannya, kamu akan disalahgunakan. Jika kamu ingin melawan Kaisar Barat, kamu setidaknya harus berada di level tubuh suci kuno. Dalam diskusi, pertarungan berlangsung sengit. Kuiniu membuka diri dan bergabung pasukan, menyerang hegemoni, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih puncak daripada puncaknya. Dibandingkan dengan dia, Kaisar Barat tenang dan memanjakan, dengan mata Buddha yang cerah, dharma yang tak terbatas, dan kekuatan bertarung yang sangat kuat. Di belakangnya terdapat patung Buddha besar yang merupakan visi Buddhisnya, melindungi jiwa dan raganya, tidak dapat dihancurkan. Kuiniu menyerang dan membunuhnya sepanjang jalan, namun gagal menembus pertahanannya. Berita itu sepertinya punya sayap dan menyebar ke seluruh gurun barat. Charlie mendengar ini juga, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sama sekali tidak terkejut karena Kuiniu tertinggal. Tapi dia tidak kembali untuk membantu. Meskipun dia tidak tahu dendam apa yang dimiliki Kuiniu terhadap Kaisar Barat tidak akan pernah menyakiti nyawa Kuiniu, dan semuanya hanyalah perkelahian kecil. Sambil berbicara, dia memasuki formasi teleportasi kota kuno lainnya. Sejak saat itu, ia menghabiskan seluruh perjalanan seperti ini, tidak pernah berhenti sesuai dengan posisi yang diberikan oleh Sakyamuni. Ia masih merasa sedih di dalam hatinya. Ia tak sadar bahwa jaraknya begitu jauh. Jika Sakyamuni tidak memberinya lokasi pastinya, entah tahun dan bulan berapa ia akan menemukannya. Gurun Barat begitu besar. 3 hari kemudian, dia menginjakkan kaki di tanah yang luas. Tempat ini cukup jauh dari kawasan ramai, bahkan sedikit terpencil, dengan energi spiritual yang tipis, pepohonan tandus, dan salju putih sehingga membuatnya sepi dan sepi. Dia memasuki kota kuno dan melihat ke kejauhan, itu adalah puncak gunung yang tertutup salju putih. Itu adalah Gunung Nianchi, dan di atasnya terdapat biara Nianchi. Wanita dari kota tanpa air mata ada di biara Nianchi itu. Tidak heran saya tidak dapat menemukannya untuk waktu yang lama, ternyata ia bermeditasi di tempat terpencil seperti itu. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Anggur Fangbian, Anda bisa membeli beberapa untuk menghangatkan diri. Charlie melamun ketika dia disela oleh suara tua di pinggir jalan. Itu adalah seorang lelaki tua yang menjual anggur. Cuacanya buruk, salju turun, dan di kota kuno yang jauh dari keramaian ini, tidak banyak orang di jalan. Kalaupun ada, mereka hanya buru-buru lewat dengan tangan terlipat. Hanya ada beberapa orang, salah satunya adalah lelaki tua penjual arak. Dia sendirian di jalan, meskipun dia seorang biksu, dia terlihat sangat kedinginan dan mengenakan jaket tebal berlapis kapas. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, bahkan sedikit menyedihkan. Dia hanya berada di alam matahari sejati, dan untuk usianya, dia tidak muda. Senior, apakah kamu percaya pada agama Buddha atau tidak? Charlie tersenyum sambil mengambil batu origin, mengira dia sedang mengurus urusan lelaki tua itu. Saya tidak ada hubungannya dengan Buddha. Orang tua itu tersenyum ramah dan menyerahkan 2 botol anggur. Teman kecil telah menempuh perjalanan jauh dan sangat lelah. Apakah Anda ingin pergi ke Nianchi? Saya baru saja lewat. Charlie tersenyum ringan dan mengambilnya. 2 botol anggur, dipegang di satu tangan, berjalan melewati kota yang tenang. Dia meninggalkan serangkaian jejak kaki di tanah luas. Kelopak salju itu seperti mimpi, sama seperti keadaan pikirannya saat ini, itu sangat tidak nyata, dia akan melihatnya. Di kaki Gunung Nianchi, dia perlahan berhenti dan mendongak dengan tenang. Ini adalah gunung kecil, puncaknya tidak tinggi, tidak mengherankan, tetapi memiliki semacam ketenangan yang jauh dari dunia keruh. Melihat ke atas dari bawah gunung, samar-samar terlihat kuil di puncak gunung, yaitu kuil Nianchi, damai dan tenang. Charlie menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut mengangkat telapak kakinya. Dia tidak naik ke langit, tetapi menaiki tangga batu selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu harus bersemangat atau gugup, ada harapan di hatinya, karena takut wanita itu bukan Safia atau Luna. Dia juga tidak berani menggunakan evolusi rahasia langit untuk membuat perhitungan yang terburu-buru. Dengan kata lain, dia tidak berani mengungkapkan jawabannya dengan mudah,
tahun-tahunnya terlalu berubah-ubah, dan dia selalu harus meninggalkan beberapa pemikiran. Salju tebal masih melayang, menghantam bahunya dengan ringan, berubah menjadi kabut dan menyatu dengan pakaiannya, namun tidak dingin. Ia menaiki tangga batu dan melihat sebuah kuil beratap genteng. Di depan kuil, ada seorang biarawati kecil yang sedang menyapu salju dengan sapu. Dia gelisah dan terus bergumam. Hei, mungkin dia memperhatikan seseorang, dan biarawati kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya. Dia masih terlihat seperti seorang gadis, dengan mata besar yang jernih berkedip. Siapa kamu? Hanya seorang pejalan kaki. Charlie tersenyum dan membuka toples kekeruhan. Ketika saya menyesap anggur, saya merasa anggur keruh itu luar biasa, kuat di mulut, tetapi terasa seperti pancaran air jernih di perut saya. Tanpa sadar, dia menoleh sedikit dan melihat ke kota kuno di kaki gunung. Orang tua penjual anggur masih di sana, tidur siang di sana dengan tangan terlipat, menunggu seseorang untuk membeli anggur. Anggurnya keruh, tapi luar biasa. Meski lelaki tua itu ceroboh, namun yang pasti tidak sederhana, yang membuatnya terkejut. Kembali ke alam, bisik Charlie lagi. Lalu apa yang kamu lakukan di sini di Nianqian? Biarawati kecil itu mengangkat wajah kecilnya, matanya sangat jernih. Charlie kembali sadar, menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin melihat peri kota tanpa air mata, dan saya harap biarawati kecil akan memberitahu tentang hal itu. Biarawati kecil itu menyapa, berlari masuk dengan sapu di pelukannya, dan kemudian terdengar suara. Pesan itu kembali, guru, seseorang ingin melihat peri itu. Segera, biarawati kecil itu melompat keluar, diikuti oleh seorang biarawati tua. Guru, itu dia, kata biarawati kecil itu. Biarawati tua itu memberi hormat dan menatap Charlie dari atas ke bawah. Dengan kultivasinya di alam kekosongan spiritual, dia dapat dengan mudah mempermalukan Charlie. Saya telah bertemu dengan biarawati Tao, Charlie tahu etika dengan sangat baik. Silakan masuk, biarawati tua itu mengulurkan telapak tangannya. Terima kasih. Charlie melangkah ke kuil Nianqi. Kuil Nianqi tidak besar dan sangat sepi, selain biarawati muda dan biarawati tua, hanya ada 2 orang di sana. Orang ketiga secara alami adalah peri dari kota tanpa air mata. Charlie menemukan lokasinya secara akurat tanpa panduan apapun, dan berjalan selangkah demi selangkah tanpa merasa tidak sabar. Jauh di dalam bambu hijau terdapat sebuah rumah bambu kecil, ia berhenti dan berdiri dengan tenang, jantungnya berdebar kencang, tubuh sucinya terangkat, tegang dan tak henti-hentinya. Apakah itu kamu? Setelah ribuan kata, dia akhirnya memulai dengan kalimat ini, suaranya kering dan serak, dengan sentuhan perubahan kuno. Singkatnya, angin sepoi-sepoi bertiup dan kelopak salju bergoyang. Namun setelah mendengar bunyi mencicit, rumah bambu itu perlahan terbuka, dan seorang wanita tak tertandingi berjalan keluar, mengenakan pakaian putih, seperti salju putih, tanpa kotoran sedikit pun. Dia ditutupi dengan kain kasa polos, jadi dia tidak bisa melihat penampilan aslinya dengan jelas. Matanya jernih dan bersih, tapi sangat dingin. 3.000 rambut biru bergerak tanpa angin, dan setiap helai diwarnai dengan cahaya ilahi. Charlie hanya melihatnya sekilas, dan tubuhnya yang tegang seperti bola karet kempes, dia terhuyung-huyung, seolah-olah tidak ada dukungan dari tulangnya, dan dia hampir jatuh ke tanah di tempat. Dia bukan salah satu dari mereka, dia bahkan tidak perlu melihat wajah aslinya, hanya matanya saja yang cukup untuk mengidentifikasi dirinya. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Dia tersenyum sedikit lelah, tubuhnya yang tinggi dan lurus menjadi reyot, wajahnya langsung pucat, jari-jarinya menjadi kaku, dan dia kehilangan semua perasaan yang seharusnya dia miliki. Tubuh suci kuno, gumam peri kota tanpa air mata pelan, ekspresinya masih dingin dan tidak peduli. Charlie buru-buru mengalihkan pikirannya, dan mengeluarkan gulungan Safia dan Luna dengan jentikan tangannya. Apakah peri pernah melihatnya sebelumnya? Apakah kamu pernah melihatnya? Peri kota tanpa air mata juga menjentikkan tangannya, dan ada sebuah gulungan yang tergantung di atasnya. Di udara, ada seorang pria yang terukir di atasnya, persis sama dengan wajah Charlie. Lebih tepatnya, itu adalah Charlie. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Charlie melepas jubah hitamnya dan melepas topeng hantu, memperlihatkan penampilan aslinya yang telah melalui perubahan waktu. Orang yang diimpikan Dewi itu mungkin adalah kamu. Peri kota tanpa air mata berkata dengan ringan, ini benar-benar sebab dan akibat bahwa orang sepertimu benar-benar ada di dunia ini. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Charlie menyipitkan mata,
dia memandangi peri tanpa air mata di depannya dengan tenang. Orang dalam lukisan ini, dia berasal dari kotamu tanpa air mata. Dia adalah Dewi Kota Tanpa Air Mata. Peri kota tanpa air mata berdiri tegak dan anggun, seolah-olah dia telah otot es dan tulang giok, sebuah patung. Begitu kata-kata ini keluar, perasaan kehilangan Charlie tiba-tiba muncul. Dia buru-buru menundukkan tangannya dan memberi hormat dengan nada memohon, "Peri, aku ingin melihat dewimu." "Siapa dia?" kata peri kota tanpa air mata dengan tenang. "Istriku." Ketika Charlie mengucapkan kata ini, masih ada air mata di matanya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Yang Maha Tinggi melupakan cinta, dan tanpa air mata berarti menjadi kejam. Entah dia sentimental atau kejam, aku ingin bertemu dengannya. Kota tanpa air mata telah berlalu, dan sebagai kota tanpa air mata, aku tidak bisa hubungi dia juga. Kata peri kota tanpa air mata. Kapan kota tanpa air mata akan datang lagi? Charlie kembali tegang dan menatap peri kota tanpa air mata dengan penuh harap. Dia telah melewatkannya 2 kali dan tidak ingin melewatkannya untuk ketiga kalinya. Aku tidak tahu, kata peri kota tanpa air mata dengan tenang dan lembut. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Charlie tiba-tiba meraung, dan emosi yang telah ditekan selama lebih dari 200 tahun meledak dalam sekejap, dan momentumnya tiba-tiba muncul, menelan segalanya. Ekspresinya bahkan sedikit ganas, matanya yang berkaca-kaca dipenuhi mata merah, dan air mata serta darah bercampur. Raungan di Gunung Nianci membuat gunung itu hampir runtuh, roh-roh jahat yang mengepul mengamuk di langit, dan salju yang beterbangan juga berhenti. Biarawati kecil dan biarawati tua itu gemetar dan bergegas mendekat. Dari kejauhan, saya melihat pemandangan yang menakutkan, peri kota tanpa air mata dicubit di leher Charlie dan terangkat ke udara. Rekan Taois, kamu, ekspresi biarawati tua itu berubah drastis. Keluar, suara Charlie bagaikan guntur abadi, menyebabkan gendang telinga biarawati tua itu pecah dan dia terjatuh ke tanah. Biarawati kecil itu ketakutan, wajahnya pucat, tubuh kecilnya gemetar, dan dia tidak berani bergerak. Charlie terlalu menakutkan. Jawab pertanyaanku, kapan kota tanpa air mata akan datang lagi? Charlie menatap peri tanpa air mata dengan sepasang mata berdarah, seperti binatang gila. Aku tidak tahu, peri tanpa air mata itu berkata dengan lembut, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tidak ada gejolak emosi siapapun. Tanpa air mata, dia kejam. Dia seperti boneka, tidak tahu apa itu rasa sakit. Orang yang tidak dikenal. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Charlie, dan guntur di telapak tangan emas mengamuk, sunyi dan dingin. Tubuh halus peri tanpa air mata berlumuran darah, dan tubuhnya mulai hancur berkeping-keping. Dia juga seorang suci, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Charlie memiliki niat membunuh, dan itu cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Charlie, berhenti. Suara wanita tiba-tiba terdengar, dan seorang wanita tak tertandingi muncul, itu adalah orang suci utara. Pergi. Charlie memarahi dengan dingin, pedang kuasi Kaisar Agung terwujud, dia membalik tangannya dan menebas Bima Sakti, mendominasi yang tak tertandingi. Orang suci utara yang bermartabat ditebas dengan pedang bahkan sebelum dia bisa maju. Bahkan dengan kekuatan bertarungnya, dia tidak mampu mengalahkan Charlie. Dia mengertakkan gigi dan ingin bergegas ke depan untuk menghentikannya lagi. Namun, sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan kapalan diletakkan di bahunya, membuatnya terhenti. Lihatlah orang yang menghentikannya lagi. Kalau dicermati, bukankah dia lelaki tua yang berjualan minuman keras di kota kecil di kaki Gunung Nianci? Lelaki tua itu masih mengenakan jaket besar berlapis kapas, seperti orang tua yang ceroboh, langkahnya tua dan tidak dapat diprediksi. Dia begitu kuat sehingga dia menyelamatkan peri tanpa air mata hanya dengan jentikan tangannya, dan Charlie juga disegel olehnya. Mata Charlie merah, dan darah orang suci kuno mendidih, tetapi dia tidak bisa menembus penjara, dan kekuatan sihirnya juga diblokir. Ikutlah denganku, dia tidak berbohong padamu, lelaki tua itu berbicara dengan lembut, menarik Charlie keluar dari Gunung Nianci. Orang suci utara menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan lembut membelai luka tersembunyi biarawati tua itu dengan tangan gioknya, dan menghapus ingatan biarawati kecil itu sebelum melihat ke arah peri tanpa air mata. Pakaian peri tanpa air mata berlumuran darah, tetapi ekspresinya tenang, dikelilingi oleh awan ilahi, yang menutupi semua bekas luka di tubuhnya. Yang Mulia Wang Qing, Anda memang sombong, gumam orang suci utara pelan, lalu berbalik dan pergi untuk mengejar Charlie. Di sini, lelaki tua itu membawa Charlie kembali ke kota kuno dan muncul di halaman pertanian biasa.
Anggur yang dibuat oleh Fang Bang akan menghangatkanmu. Lelaki tua itu, seperti kakek yang baik hati, menyerahkan sepanci anggur keruh yang hangat. Senior, siapa kamu? Charlie menatap lelaki tua itu dengan tenang, matanya yang berlumuran darah telah kehilangan warnanya, kekerasan telah hilang, dan ada sedikit kejelasan. Seperti kamu, seseorang dengan kehidupan yang sulit. Lelaki tua itu melipat tangannya dan menatap ke arah langit hitam, wajah tuanya penuh nostalgia, istriku juga berada di kota tanpa air mata. Ini, jembatan Naihe benar-benar mengecewakan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, tersenyum datar dan melihat perubahan-perubahan dalam hidup. Charlie terdiam, mengambil botol anggur, dan meneguknya. Dia dan lelaki tua itu sama-sama menderita. Orang tua itu seharusnya lebih beruntung darinya. Dia mencoba menyeberangi jembatan Naihe, tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan. Entah kenapa, dia merasa marah terhadap kota tanpa air mata. Jelas ada cinta di dunia, tapi kenapa tidak ada air mata, meninggalkan dunia yang penuh jejak kesedihan. Tuhan benar-benar tahu cara mempermainkan manusia. Memang memberi harapan, tapi lebih mengecewakan daripada keputusasaan. Tangan besar yang tak kasat mata mempermainkan takdir dengan begitu sembrono. Peternakan menjadi sunyi, dan keduanya hanya minum. Pada titik tertentu, lelaki tua itu tampak lelah dan tertidur dengan kendi anggur di pelukannya. Dia adalah seorang kuasi kaisar agung, tetapi dia masih berbicara dalam tidurnya. Charlie minum sendirian, sepanci anggur keruh, yang menjadi semakin pahit. Semakin banyak dia minum, semakin sunyi dunia ini, yang membuat dirinya gemetar. Di malam yang gelap, dia berdiri dan terhuyung. Setelah meninggalkan kota, tanah kembali luas, dengan hujan salju lebat menutupi serangkaian jejak kaki di belakangnya. Dia berangkat lagi, berlari entah kemana, melewati kota-kota kuno satu demi satu, mencari reinkarnasi satu demi satu. Sepasang kekasih akhirnya menikah, dan dia senang melihat adegan mengharukan ini, yang juga mempertemukan pasangan. Namun setelah lebih dari 200 tahun perjalanan panjang, dia masih sendirian, kesepian dan tidak ada yang menemani. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan tenang dan dia meninggalkan gurun barat. Di bawah sinar rembulan, ia tampak agak tua, rambutnya sudah putih, ada kerutan di sudut matanya, janggutnya sudah panjang, matanya redup, dan punggungnya bungkuk. Kini, ia tidak perlu lagi menutupi dirinya dengan jubah hitam atau menyembunyikan wajahnya dengan hantu, karena wujud tuanya dan tubuhnya yang reot saat ini adalah penutup yang terbaik. Siapa sangka seorang lelaki tua yang sepertinya telah melewati usia senja ternyata adalah tubuh suci kuno yang menelan gunung dan sungai. Itu adalah malam yang tenang dengan bintang-bintang terang. Dia berjalan keluar dari kota kuno. Ada reinkarnasi di kota itu, dan ada dua di antaranya. Mereka adalah pasangan di kehidupan sebelumnya. Dia membuat pasangan lain dan diam-diam mengirimkan berkahnya. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi bertiup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk, batuk darah dengan keras, napasnya tersengal-sengal, dan dia merasa tertekan. Tingkat pengolahannya turun dari tingkat alam suci dan ia menjadi kuasi suci. Malam ini seharusnya menjadi hari yang patut dikenang. Waktu membuat orang menjadi tua, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Dia awalnya berada di masa jayanya, tapi dia menua dengan cepat. Berapa lama kamu akan terus mengikutiku? Charlie menyeka darah dari sudut mulutnya, suaranya serak dan sangat kering. Di belakangnya, ruangnya terdistorsi, dan seorang wanita tak tertandingi berjalan keluar. Dia adalah orang suci utara. Di bawah sinar bulan yang terang, dia tampak seperti mimpi, suci dan tanpa cacat, seperti makhluk abadi yang fana. Sejak keluar dari kuil Nianchi, dia mengikuti Charlie. Dia adalah satu-satunya yang menyaksikan peralihannya dari kemuliaan ke kegelapan, baik dalam hal budidaya dan umur panjang. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Charlie, atau cerita macam apa yang dia sembunyikan, tapi melihat tubuh suci kuno sekarang, membuat dirinya merasa sangat tertekan. Apakah karena sang pahlawan semakin tua atau usianya yang terlalu kejam? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Orang suci utara menggigit giginya dan menatap Charlie, merasakan hatinya sakit. Aku membuatmu takut, Charlie tersenyum parau, mungkin dia lelah, jadi dia duduk di bawah pohon tua untuk beristirahat. Tubuh suci kuno seharusnya tidak seperti ini, orang suci utara melangkah maju dan melihat wajah tua itu. Rambut putihnya yang berantakan berkibar tertiup angin, dan dia tidak bisa menahannya untuk menepisnya. Di mata orang suci utara, seperti apa seharusnya tubuh suci kuno itu?
Charlie mengeluarkan kendi anggur, matanya redup. Garis keturunan setinggi kaisar harus menjulang ke langit. Orang suci utara mengorbankan sebuah pil dan menekannya ke punggung Charlie. Itu adalah pil yang menambah umur panjang. Namun, meskipun tingkat ramuannya tidak rendah dan dapat mengisi kembali kehidupan 100 tahun, itu sebenarnya dilarutkan oleh kekuatan misterius setelah memasuki tubuh Charlie. Orang suci utara mengerutkan kening dalam-dalam, evolusi rahasia langit. Visi suku Jiuli memang tidak sekejam biasanya. Charlie tersenyum, itu memang evolusi rahasia langit. Siapa yang begitu kejam, sehingga dikabarkan bahwa kamu punya metode rahasia? Wajah orang suci utara jelek, bahkan serius. Aku harus berterima kasih padanya. Charlie memeluk kendi anggur itu dan tidak bisa tidak mengingatnya. Dia tidak menyalahkan Austin Zhou karena menyembunyikannya darinya saat itu, karena dengan metode rahasia ini, dia menemukan banyak reinkarnasi, yang mana adalah hadiah. Dia orang gila, dan kamu juga orang gila. Kamu sangat bersemangat, mungkin kamu menyukaiku. Charlie mengangkat kepalanya dan menatap orang suci utara dengan penuh minat. Siapa yang akan jatuh cinta padamu di usia tua? Orang suci utara menatap Charlie dengan tajam. Di reruntuhan kuno kamu melucuti semua pakaianku, dan aku belum menyelesaikan masalah denganmu, dan bahkan di kuil Nianci kamu menebasku dengan pedang. Aku akan mengingat semuanya untukmu. Aku mengerti. Charlie dengan sadar mengambil pedang keheningan yang terbakar. Aku harus hati-hati, kalau tidak aku akan hancur. Aku tidak punya waktunya bercanda denganmu. Orang suci utara sangat marah hingga dia ingin tertawa, lalu menunjuk pergi. Dia berjalan ke depan dan berkata, itu adalah sungai abadi. Di seberang sungai adalah wilayah utara. Pergi ke kota kuno Ciyue dan tunggu aku. Aku akan membawa seseorang untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, orang suci utara melangkah ke langit dan berbalik untuk menghilang. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyesap anggur terakhirnya, dan bangkit untuk berangkat, tanpa ada harapan untuk orang suci utara. Bahkan para dewa pedang di surga tidak berdaya. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat ditemukan oleh orang suci utara untuk merawatnya, tetapi itu tidak berguna. Memang ada sungai besar di depan, dengan ombak yang bergulung-gulung dan momentum yang megah, merupakan garis pemisah antara gurun barat dan utara. Ini adalah sungai besar keabadian, yang membentang puluhan juta mil. Ada juga legenda kuno tentang sungai ini, konon diubah oleh pancaran darah kaisar kuno, yang menyatu dengan bumi dan berubah menjadi sungai, menyaksikan perubahan dunia. Charlie berjalan ke langit, menghadap ke sungai abadi, dan menemukan perubahan kehidupan dan kekuatan agung. Di seberang sungai ada tanah yang luas, sampai ke utara. 3 hari kemudian, sebuah kota kuno kecil mulai terlihat, tak lain adalah kota kuno Ciyue. Di malam hari, kota kuno Ciyue masih ramai dan ramai, dengan lentera merah tergantung tinggi dan orang-orang berteriak dan berjualan. Ada banyak manusia di kota ini, dan ada banyak orang yang tampil di jalanan, yang menarik banyak tepuk tangan. Ada juga orang yang menonton dari loteng di kedua sisi, dan jembatan lengkung di atas sungai adalah yang paling ramai. Charlie menyentuh evolusi rahasia langit, tetapi tidak menemukan reinkarnasinya. Setelah menyeberang jalan utama, dia berhenti di sebuah toko anggur kecil, menunggu orang suci utara, melihat siapa yang akan dia bawa. Saya mendengar bahwa klan peri dan klan Phoenix juga telah menyegel diri mereka sendiri. Ada diskusi di meja sebelah mereka, dan seorang pemuda malang menyemprotkan ludah, yang menarik banyak orang di toko anggur untuk menonton. Aku sudah banyak mendengar tentang itu. Ada dewa dan iblis yang juga menyegel diri mereka satu demi satu. Aku tidak tahu kenapa. Putra dewa klan peri, putra dewa Phoenix, putra dewa klan dewa, dan putra klan iblis semuanya telah tiada. Aku sangat bahagia akhir-akhir ini. Itu lebih dari sekadar pertarungan. Itu tidak bermoral, menyebabkan kekacauan di mana-mana, dan banyak orang menderita bencana besar. Mengapa tidak ada berita tentang tubuh suci kuno? Tunggu, dia pasti akan datang ke utara. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh arti. Dia berkata, dia telah melalui masalah di lautan Suan Huang, kota Dong Huang, pertemuan Yaochi, wilayah selatan, dan gurun barat. Perhentian selanjutnya adalah utara. Sepertinya wujudku sangat pandai menyembunyikan. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan hanya duduk di sini. Tanpa topeng, bahkan tidak ada di antara kalian yang menyadari. Orang suci utara masuk dengan angin sepoi-sepoi, membawa dupa seorang wanita, dan membawa seseorang bersamanya, seorang tao tua berjanggut lebat. Melihat lelaki tua berjanggut itu, Charlie tercengang.
Bukankah pria itu seorang kenalan lama, Colton yang tua? Ekspresi Charlie aneh, dan dia terkejut dengan orang yang ditemukan orang suci utara. Siapa sangka itu adalah Yang Tua. Yang Tua juga tercengang. Dia sedang minum ketika orang suci utara membawanya kemari. Dia berkata dia akan menyelamatkan orang dan perasaannya adalah untuk menyelamatkan Charlie. Melihat ekspresi wajah kalian, jelas sekali kalian mengenal satu sama lain. Orang suci utara duduk dan memperhatikan dengan penuh minat. Kami adalah teman baik. Charlie tidak bisa menahan senyum. Serangan balik rahasia langit menjadi sangat sengit. Yang Tua mengerutkan kening, wajahnya sedikit jelek. Kamu bisa menyelamatkannya dan aku berhutang budi padamu. Aku pasti akan membayarnya kembali. Orang suci utara berpikir dalam hati, jangan main-main. Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkannya, kata Yang Tua tak berdaya. Kalau begitu pergilah ke orang tuamu, dia pandai dalam hal ini. Leluhur Dewa Naga Fuksi, saya bahkan belum pernah melihat ujung ekor naga. Di mana saya bisa menemukannya? Yang Tua memeriksa tangannya. Kalau begitu aku tidak peduli. Kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu mati saja. Hei! Leluhur Dewa Naga Fuksi yang kamu bicarakan, apakah benar-benar bisa menyelamatkanku? Setelah mendengarkan percakapan antara keduanya, Charlie akhirnya menyela. Melihat Yang Tua, matanya yang redup menjadi lebih cerah, dan dia tahu bahwa leluhur Fuksi mungkin bisa menyelesaikan masalah evolusi rahasia langit. Mengubah takdir melawan kehendak surga adalah keahlian leluhur Fuksi. Yang Tua meluruskan pakaiannya dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak lupa menjilat rambutnya. Pinggangnya tidak selurus biasanya, dan wajahnya penuh kebanggaan plus kebanggaan. Mengubah nasib melawan kehendak surga, Charlie terkejut di dalam hatinya. Metode macam apa ini? Itu pasti kekuatan magis yang menentang surga. Kalau begitu kamu harus mencarinya. Waktu tidak akan menunggu siapapun. Orang suci utara menendang Yang Tua lagi. Dia benci melihatnya berpura-pura menjadi keren. Setiap saat, tangannya akan terasa gatal tanpa alasan. Saya benar-benar tidak tahu di mana leluhur saya berada. Di sini, Colton yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berspekulasi, dengan ekspresi kusut di wajahnya. Saya telah mengenal anak laki-laki ini selama lebih dari 100 tahun, dan saya juga tahu bahwa dia membudidayakan rahasia langit dan ingin mencari leluhurnya sebagai leluhurnya. Ia mengubah hidupnya, namun sayangnya setelah mencari selama 100 tahun, tidak ada kabar. Tidak ada berita. Alis cantik orang suci utara tidak bisa menahan cemberut, kamu tidak akan memberitahuku bahwa leluhurmu sudah mati. Kematian bukanlah masalah besar. Yang Tua mengelus janggutnya dan berkata, menurut pendapat saya, ini mungkin bencana. Temukan dia dengan cara apapun, dengan cara apapun. Petik 2. Bagaimanapun caranya. Yang Tua mengangkat alisnya dan memandang orang suci utara dari atas ke bawah, kamu membantunya seperti ini. Kamu siapa dia? Apakah kamu naksir dia? Hidupnya adalah milikku. Jangan membuat masalah, hidupku adalah milikku sendiri. Lalu apakah kalian berdua berhubungan seks? Dasar orang tua bau, aku datang kepadamu untuk menyelamatkan orang, bukan untuk bergosip. Percaya atau tidak, aku akan menendangmu sampai mati. Berbicara tentang bisnis, hanya tentang bisnis. Yang Tua terbatuk-batuk dan berhenti berbicara omong kosong, biarkan aku memikirkannya. Pikirkanlah. Orang suci utara melotot tajam, dan bahkan Charlie dan pria itu dijemput bersama. Charlie merasa malu dan membuang muka dengan sadar. Orang suci utara juga menendangnya, percikan berkilau di matanya yang indah. Masih ada rona merah di pipinya. Dia berkata kata-kata itu di saat-saat tidak sabar sebelumnya, tetapi memikirkannya sekarang. Dia benar-benar sedikit pemalu. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk menyelamatkan Charlie. Saya tidak tahu mengapa dia begitu cemas tapi sombong. Mungkin ini adalah awal cinta yang legendaris. Charlie tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sangat tidak selaras. Melihat Yang Tua, dia terus mengelus janggutnya berulang kali, dan terus berbicara tanpa henti. Charlie melirik ke sisi yang berlawanan dan menatap orang suci utara dengan ragu, ubah takdirmu melawan kehendak surga. Jadi bagaimana Fuksi benar-benar memiliki kemampuan yang begitu hebat? Kaisar manusia Fuksi, kamu belum pernah mendengarnya. Aku belum pernah mendengarnya. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang kaisar manusia itu, kata orang suci utara. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Kekacauan baru saja dimulai. Dia adalah kaisar agung kedua di dunia. Fuksi adalah sinar jiwa kaisar manusia. Kaisar manusia disebut Fuksi, dan dia juga disebut Fuksi.
Dia juga mengambil nama Raja Manusia untuk melanjutkan reputasi Kaisar Agung. Sisa jiwa Kaisar Manusia. Charlie bergumam, jadi, dia berada dalam kondisi yang sama dengan naga kuno dan Zixuan. Mereka berdua disebut fuksi, tetapi mereka masih memiliki rahasia ini. Jiwa Kaisar Manusia benar-benar dapat memberikan wajah Kaisar Manusia. Kaisar Manusia adalah nenek moyang deduksi. Saat Charlie bergumam, orang suci utara melanjutkan, dia menciptakan 8 diagram Yantian. Yang disebut evolusi rahasia langit hanyalah cabang dari 8 diagram Yantian. Kaisar Manusia pandai mengubah nasib melawan kehendak surga. Karena dia adalah nenek moyang Yantian, sisa jiwanya mungkin telah memperoleh warisan sejati, yang mungkin berguna. Jadi begitu, mata Charlie bersinar lagi, dan energinya yang lesu tidak bisa tidak menjadi bersemangat. Jika dia benar-benar dapat menemukan Kaisar Manusia Fuksi, segalanya mungkin akan berbalik, dan dia tidak perlu pasif sepanjang jalan di seluruh dunia. Ini memang kabar baik, seperti sebuah kebenaran yang sering dia katakan sebelumnya, tidak peduli seberapa kecil harapannya, ada kemungkinan yang tak terbatas dalam menghadapi keputusasaan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik ke arah Taois yang tua itu. Bukan tidak mungkin untuk menemukan leluhur Fuksi. Yan tua mengelus janggutnya dan mengerang. Saat dia mengatakan itu, Yan tua memandang ke arah Charlie di seberangnya, mungkin saja menggunakan teknik pelacakan surga saya untuk bekerja sama dengan evolusi rahasia langit, tetapi itu hanya mungkin. Kalau begitu ayo kita coba. Charlie tiba-tiba berdiri. Aku tahu kamu punya cara. Orang suci utara tersenyum. Ikutlah denganku. Yan tua berdiri dengan tangan di lengan dan melompat keluar jendela tanpa meninggalkan pintu. Charlie dan orang suci utara saling memandang dan mengikutinya. Mereka bertiga tiba di sudut kota kuno Ciyue dan menyewa sebuah taman kecil seharga 300 batu origin. Orang suci utara sangat sadar, begitu dia masuk, dia menggunakan kekuatan magisnya dan memasang penghalang untuk sepenuhnya mengisolasi taman kecil itu. Tunggu sebentar, Yan tua menemukan ruang terbuka, mengeluarkan tas penyimpanan, dan mengeluarkan barang-barang. Benda-benda miliknya tidak lebih dari jimat kuning, cermin bagua, pedang kayu persik, dan banyak lagi. Segera, dia mulai menyusun formasi sihir, yaitu Yin Yang Bagua, yang dikelilingi oleh bendera spiritual kuno. Ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya Charlie, tetapi orang suci utara juga melihatnya dengan mata tajam. Yin dan Yang Bagua sangat misterius dan berevolusi dengan sendirinya, dan tak satu pun dari mereka dapat melihat misterinya. Kamu, duduklah di Yin Gua. Setelah selesai, Yan tua bertepuk tangan dan mendorong Charlie masuk. Charlie memasuki formasi dan duduk bersila di heksagram Yin Gua. Taois Yan tua juga maju dan duduk bersila di 8 diagram Yang Gua. Kemudian setetes darah keluar dari alis Yan tua dan menggantung di tengah-tengah kedua orang itu adalah darah Fuksi. Pindahkan evolusi rahasia langit dan bekerja sama dengan pelacakan surga saya, Yan tua berkata dengan ringan, dan mendorong setetes darah dari Fuksi dengan telapak tangan, dan cahaya misterius berkedip di telapak tangannya. Charlie melakukan apa yang diperintahkan, mengangkat tangannya untuk mendorong setetes darah dari Fuksi, dan evolusi rahasia langit mengikutinya, bekerja sama dengan Yan tua. Darah Fuksi bergetar, hal yang sangat tidak biasa, jika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat sosok punggung muncul di dalam darah. Itu adalah Fuksi, hanya dari punggungnya, yang wujud aslinya tidak terlihat jelas, buram dan kabur, namun membuat orang lamunan tanpa batas. Orang suci utara memperhatikan dengan tenang, matanya yang indah sedikit menyipit, menatap setetes darah Kaisar Manusia Fuksi, terlalu mendominasi. Sebagai keturunan Jiuli, dia merasakan darahnya berdebar kencang. Charlie dan Yan tua tidak berkata apa-apa dan menutup mata. Saat pelacakan langit dan evolusi rahasia langit bekerja sama, wajah kedua orang itu menjadi pucat, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Anda harus tahu bahwa orang yang mereka lacak adalah kaisar asli, dan dia juga merupakan sisa jiwa kaisar manusia, jadi dia pasti akan mendapat serangan balasan yang mengerikan. Entah kapan aku melihat setetes darah Fuksi bersinar terang, seperti cahaya peri kuno, mencapai langsung ke langit. Tiba-tiba, langit berubah tiba-tiba, bintang-bintang di seluruh langit menghilang, dan tirai air buram muncul di langit. Yang terpantul di tirai air adalah gunung dan sungai besar, wilayahnya luas dan luas, entah di mana tempatnya. Taois Yan tua membuka matanya terlebih dahulu, berdiri dengan terhuyung-huyung, dan menatap tirai air, leluhur ada di sini. Di mana itu? Orang suci utara memandang Taois Yan tua dengan bingung.
Aku tidak tahu. Yang tua menggelengkan kepalanya. Pengetahuan kita dangkal dan kita hanya bisa menyimpulkannya sejauh ini. Sulit untuk menguncinya. Saat berbicara, Charlie juga membuka matanya, batuk seteguk darah, mengguncang dirinya, dan menatap tirai air. Setelah sekilas, matanya tiba-tiba menyipit. Yang muncul di tirai air adalah Manchu, gunung-gunung dan sungai-sungai besar telah lama terpatri di tulangnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin itu Manchu Agung? Charlie mengerutkan kening, kaisar manusia fuksi ada di Manchu Agung. Bagaimana dia sampai di sana? Kenapa dia sampai di sana, dan kapan dia sampai di sana? Serangkaian pertanyaan terisi pikiran Charlie penuh kebingungan. Ini sangat membingungkan. Manchu sebelumnya terisolasi dari seluruh langit dan alam, dan tidak ada yang bisa melewati penghalang itu. Seperti senior Jiang Taixu, dia juga melewati lubang hitam di ruang spasial. Charlie bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, dia merasa tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Jika ini masalahnya, Dong Huang Taixin pasti mengetahuinya. Charlie merenung diam-diam, dia tahu kaisar manusia fuksi ada di Manchu, mengapa dia tidak membiarkan dia membantuku mengubah takdirku melawan surga? Dia seharusnya tahu bahwa aku mengolah evolusi langit. Atau, bahkan Dong Huang Taixin tidak tahu bahwa kaisar fuksi telah merampok Manchu, dan dia telah lolos dari tekanan reinkarnasi surga. Charlie terus bergumam, pikirannya kacau. Dia tahu itu Manchu, tapi itu tidak berarti Yan Tua dan Fuxi Yingji juga tahu. Mereka belum pernah melihatnya. Keduanya telah mengeluarkan peta dan membandingkannya satu persatu, berharap dapat mengidentifikasi pemandangan yang ditampilkan di tirai air. Itu hanya sebuah gambar, mencoba menemukan tempat sebenarnya sama sulitnya dengan mendaki ke langit, kata Fuxi Yingji sambil mencari. Tanah tandus misterius itu terlalu besar, dan semua langit dan alam bahkan lebih besar. Pencarian ini tidak kalah sulitnya daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Nenek moyang Fuxi memiliki penyembunyian bawaannya sendiri. Kami berdua dapat melacak gambar yang luar biasa. Yang Tua batuk darah dan menjadi pucat lagi. Selama deduksi dan pelacakan, dia mengalami reaksi yang mengerikan. Langit besar sekali, bagaimana kamu bisa menemukan gambarnya? Leluhur tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Bersambung.